ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassaubihi wa man wala amma ba'd. Yang saya hormati, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni para penonton LTV, muslimin, muslimat, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini dalam acara Tanya Habib, yang dimana saat ini kita akan membahas tentang sebuah kota di negeri Yaman, di Hadramaut, yakni kota Tarim, dimana kota tersebut terkenal dengan kota 1000 wali, bahkan 1.000.000 wali. Dan alhamdulillah pada saat ini saya akan membahas bersama di samping saya, yakni Al-Habib Mahdi bin Alwi Assegaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Ilman Nafian di daerah Kampung Situ, Kabupaten Bogor. Dan beliau pernah menuntut ilmu di kota Tarim, pernah berkeliling di Hadramaut, dan tentunya beliau banyak sekali pengalaman tentang suasana di sana, tentang menuntut ilmu di sana, tentang suasana beribadah di sana, dan lain-lain. Nanti kita bahas kepada beliau, kita tanyakan tentang kota tersebut, agar penonton LTV bisa mengetahui lebih banyak dan bisa nanti berkunjung ke kota tersebut. Untuk itu, mari kita tanyakan langsung kepada Habib Mahdi bin Alwi Assegaf yang pernah menuntut ilmu di kota Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Sebagaimana yang Al-Fakir tahu, yang Al-Fakir lihat, dan yang Al-Fakir yang saya langsung terjun ke kota Tarim, Hadramaut, yang mana Tarim atau sering kita sebut yaitu kota Hadramaut. Hadramaut ini adalah seperti provinsi Jawa Barat, dan Tarim kurang lebih seperti kabupaten atau kecamatan lah. Yang mana Tarim Hadramaut ini yang terletak di kota Yaman adalah negara yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di situ banyak para ulama, baik pun dari kalangan Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW, ataupun keturunan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara kelebihan daripada orang ziarah ke negeri Hadramaut, ke negeri Tarim, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau tidak salah Habib Abdurrahman ibn Muhammad As-Segaf Faqih Muqaddam Tsani, beliau mengatakan, inna ziyarata Hadramaut iksir tuqallibun nuhasa dhahaban. Sesungguhnya ziarah silaturahmi, mengunjungi negara Hadramaut adalah suatu yang berharga, yang akan membalikan atau menjadikan tembaga menjadi emas. Tadinya manusia itu dianggap hina, rendah, tapi setelah dia ziarah ke Hadramaut, dia ziarah khususnya ke negeri Tarim, maka dia pulang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupa penghargaan, penghormatan, ataupun wibawa ilmu dan keberkahan yang diambil daripada negara Tarim atau Hadramaut tersebut. Habib, kita pengen nanya lagi, apakah dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah menceritakan tentang kota Tarim? Nah,
dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang rombongan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Dan Abu Musa al-Asy'ari ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad u'tiya mizmaran min mazamir ali Daud. Sungguh Abu Musa al-Asy'ari telah diberikan yaitu seruling daripada seruling keluarga Nabi Allah Daud. Maksudnya suara daripada Abu Musa al-Asy'ari itu sangat indah seperti suaranya Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan Abu Musa al-Asy'ari ya orang Hadramut, orang Yaman. Dan itu telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab sirah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum telah datang kepada kalian ahlul Yaman," mereka orang-orang Yaman. "Hum araku quluban wa alyanu afidatan, al-iman yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah." Kata Rasulullah SAW ketika rombongan delegasi dari Yaman yang memeluk agama Islam menghadap kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyambut beliau-beliau dan Rasulullah mengatakan telah datang kepada kalian rombongan-rombongan dari atau delegasi dari negeri Yaman. Mereka adalah hati-hatinya yang lunak-lunak dan lembut-lembut. Kata Rasulullah, al-iman yamanin, sebaik-baik iman adalah imannya orang Yaman. Wal fiqhu yamanin, dan sebaik-baik ilmu fikih adalah fikihnya orang Yaman. Wal hikmah yamaniyah, dan ilmu-ilmu bijak, ilmu-ilmu hikmah adalah ilmu bijaknya orang Yaman. Itu kata Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, sejarah yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Atakum aulia nujaba nuqaba, telah datang kepada kalian orang-orang para wali, yaitu rombongan para wali, orang-orang para pemimpin, orang-orang para soleh. Semuanya adalah kata Rasulullah pujian untuk orang-orang yang Yaman. Yang dimaksud yaitu Hadramut, sekitar daripada Tarim. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Masya Allah. Terus Habib, kan kita tahu ya, negeri Yaman itu kan Hadramut tadi kan sepertinya tandus itu, gunung pasir, gersang. Tapi mengapa kota Tarim Anda dengar tuh subur gitu, Bib? Kenapa Bib? Bisa subur gitu, Bib? Ya karena kota Banyak Tarim air gitu. Karena kota Tarim itu mereka tak kalah utusan yang berikutnya datang ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendoakan kepada orang-orang Yaman, ya, khusus umumnya Yaman. Nah, di antaranya terlebih lagi Hadramut, terlebih lagi Tarim. Karena banyak para aulia di Tarim itu. Banyak para ulama dari kalangan Ahlul Bait ataupun dari masyayikhnya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat orang-orang Yaman dengan akhlaknya, tawadhu'nya, kelembutannya, dan dengan lemah lembutnya orang-orang Yaman, orang-orang Hadramut, terlebih orang-orang Tarim. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendoakan kepada orang-orang Yaman dengan 3 doa. Apa doa yang pertama? Doa yang pertama yaitu akan tumbuh para aulia di negeri Yaman, khususnya Hadramut, khususnya Tarim, seperti tumbuhnya rumput yang berada yaitu di di bumi, di tanah. Jadi tumbuhnya para wali itu seperti tumbuhnya rumput. Pertama tuh. Iya, yang namanya rumput tersebut apa? Rumput tersebut ya itu tidak usah pakai pupuk, tidak usah pakai air, dia tumbuh sendiri. Oh, gitu maksudnya. Nah, itulah kehebatan para aulia di negeri Yaman, khususnya Hadramut, khususnya Tarim, akan tumbuh seperti tumbuhnya rumput. Banyak tuh dia. Makanya banyak para aulia itu. Dan yang keduanya, kehebatan apa doa dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Mendoakan agar paling banyak airnya di negeri Yaman. Oh, air. Jadi airnya itu paling banyak di negeri Yaman. Berkah ya. Berkah. Makanya di Timur Tengah kalau kita lihat sekarang air yang paling subur ya di negeri Yaman, di Hadramut, Tarim, banyak itu yang namanya air itu. Dan yang ketiga yang didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemakmuran dalam bidang ilmu agama. Tidak akan padam sampai hari kiamat. Jadi makmurnya dalam ilmu agama tidak akan padam sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabulkan 3 doa ini dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk orang-orang Yaman, untuk orang-orang Hadramut khususnya, untuk orang-orang Tarim terlebih khususnya lagi. Oh, jadi penyebaran agama Islam ke seluruh dunia, ke Asia dan ke Eropa itu salah satunya dari orang-orang Yaman. Oh, gitu. Orang-orang Yaman yaitu keturunan Imam Muhammad Ali Marbat, yang lahir di negeri Hadramut, kemudian dia dakwah ke Gujarat India, kemudian ke Filipina, kemudian ke Singapura, ke Malaysia, kemudian kemudian diutuslah
beberapa wali yang terkena kita dengan wali tis'a itu wali 9. Wali Songo, Semuanya wali Songo itu adalah darah-darah Hadramut. Oh gitu. Darah-darah mereka adalah darah keturunan Al-Imam Al-Habib Kan Muhammad Sahib Marbab. Ceritanya tuh banyak kan yang tahu tuh pedagang Gujarat dari India gitu. Padahal sebenarnya dari ini. Bu. Padahal Habib Muhammad Sahib Marbab itu punya keturunan, maka anak-anak beliau ini dakwahlah ke India. Setelah ke India, ke Malaysia, Filipina, Singapura, maka dari situ mereka berhijrahlah atau dakwahlah ke Pulau Jawa ini yang terkena dengan wali Songo tadi, wali tis'ah tersebut. Maka kita orang yang berada di Jawa Barat, alhamdulillah telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu satu wali Songo yang luar biasa, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah daripada golongan wali yang 9 tersebut. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur 8, kalau yang di Jawa Barat satu Allah kasih, itu Syekh Syarif Hidayatullah Maula Gunung Jati. Bisa ceritakan juga Bib tentang menuntut ilmu ketika di Tarim gitu, suasananya, terus orang-orangnya di sana. Ketika di Tarim itu kan kota 1000 wali atau juta wali, kita mungkin nggak tahu, bisa jadi kita temui itu di sana mungkin para wali gitu Bib. Nah, suasana menuntut ilmu dan ibadah di sana Bib. Kalau untuk ilmu ya nggak ada tandingannya lagi kalau Tarim. Karena orang-orang yang belajar di Tarim ya luar biasa. Mereka setelah keluar ke Indonesia, ilmunya itu lebih manfaat daripada yang lainnya. Karena ilmu Tarim itu kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu negara-negara yang lain, itu seperti apa? Seperti satu on, kata ulama, qaflah ilmu Tarim, satu on daripada ilmunya orang Tarim, bahar ilmin min ilmin ghairi, katanya. Seperti kintalan tontonan ilmu daripada yang lainnya. Jadi bandingannya tuh satu on saja, bandingannya seperti kintalan ilmu-ilmu yang berada di negara yang lain. Intinya apa? Keberkahan dan kemanfaatan ilmu Tarim itu mengungguli segala ilmu-ilmu yang berada di luar negara kota Tarim, katanya. Kota Hadramut di luar daripada Yaman. Pokoknya emang itu dapat khususiyah lah daripada para aulia, khususnya daripada dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita belajar di Tarim itu sejuk, adem, tidak merasakan lega, tidak merasakan pusing atau galau, atau tidak merasakan yang namanya sumpek atau pengen pulang ke Indonesia, enggak. Betah ya? Betah di Tarim. Karena yang kita lihat ulama-ulama yang soleh. Dan mereka-mereka yang menampakkan sifat tawadhu'nya, kelembutannya. Nah, itulah orang-orang Tarim. Dan kita punya guru itu, mereka mengatakan antum afdol kepada murid-murid itu. Kalian para santri lebih afdol daripada saya, kalau saya ini orang hina. Itu guru-guru orang Tarim kayak gitu. Jadi guru-gurunya aja tawadhu. Bahkan kalau bukan masyayikh, kalau bukan habaib seperti masyayikhnya, sampai mereka mencium tangan habaib yang kecil. Walaupun itu si Habib muridnya. Saking tawadhunya guru-guru yang berada di Tarim. Bagaimana ilmunya tidak manfaat. Dan ngajar di kota Tarim, pengajar itu bukan seperti di kita. Kalau di kita dikasih ada uang saku, uang bulanan. Kalau di Hadramut ya ada yang dikasih, ada yang enggak. Lillahi ta'ala, cuma kebanyakan. Jadi mereka mengajar bukan untuk cari apa-apa, untuk cari duniawi, bukan. Tapi emang lillahi ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Habib Abdullah bin Abdul Haddad, kalau saatnya kita mengeluarkan semua kekayaan kita untuk berkunjung ke kota Tarim, insya Allah bakal dapat ini, Bib. Yang lebih besar lagi. Iya, betul, Bib. Bahkan ya satu riwayat ceritakan orang yang menginfakkan 1.000 atau 100.000 ketika ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam, yaitu bakal dapat balasan dari Allah jutaan, bahkan ratusan juta, miliaran bagi orang yang mengeluarkan dan menginfakkan hartanya ketika ziarah Nabi Allah Hud. Atau di sana banyak orang-orang yang ya perlu kita bantu di sana. Ya, karena keberkahannya itu luar biasa, berlipat-lipat ganda, lain daripada di luar lain daripada yang lain gitu. Mengapa Bib kota Tarim itu disebut dengan kota 1000 wali atau bahkan kota 1.000.000 wali? Lalu ada kan cerita-cerita atau riwayat-riwayat tentang wali-wali itu, Bib? Ya, itu khususnya daripada kota Tarim. Kenapa disebut atau ada mengatakan kota 1000 wali atau kota 1.000.000 wali? Emang mungkin karena kesolehan dan karena doa dari Rasulullah SAW, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dari orang-orang situ yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Oh gitu. Jadi jangankan untuk laki-laki yang menjadi wali di Tarim itu, di Hadramut saja yang perempuannya pun banyak yang jadi aulia. Ada perempuan, Bib? Ada perempuan yang jadi aulia. Oh, siapa, Bib? Bahkan kelebihan daripada kota Tarim itu, di sana ada ya satu wali
satu perempuan yang namanya Syekhah Sultanah Syekhah binti Ali Az-Zabidi. Ada orang mengatakan Az-Zabidi, Az-Zabidi. ada orang yang mengatakan Az-Zubaidi. Az-Zubaidi. Dan beliau adalah seorang wali perempuan di zaman Habib Abdurrahman Segaf. Di zaman Habib Abdurrahman Segaf, dan beliau satu zaman dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Faqih Muqaddam Sani. Sejaman dengan Habib Abu Bakar As-Sakran, sejaman dengan Habib Umar Muhdar. Kelebihannya Syekhah Sultanah bukan syarifah. Beliau adalah masyayikh. Oh, masyaallah. Masyayikh bukan syarifah, bukan. Cuman kenapa kok beliau sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keberkahan beliau ketika membaca sholawat, sering melazimkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai baju baca sholawat, masuk rumah baca sholawat, mau makan baca sholawat, sambil sapu-sapu rumah pun baca sholawat. Segala aktivitas beliau tidak terlepas hubungannya beliau daripada membaca sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di suatu hari datanglah yang namanya hatif. Hatif itu apa? Alladzi yusma' sautuhu wa la yura syakhsuh. Hatif itu apa? Sesuatu yang kedengaran suaranya tapi tidak kelihatan yang ngomongnya dari langit. Gitu. Maka berkata si suara tersebut kepada Syekhah Sultanah, "Madza turidin?" Ente mau apaan sih, katanya, sampai engkau memperbanyak sholawat dari kepada Rasulullah SAW. Keinginan kamu itu apa? Ada tawaran dari langit. Maka Syekhah Sultanah bingung, ana mau ngomong apaan ya? Maka beliaulah datang kepada ulama terbesar di zaman beliau dan menanyakan kepada ulama tersebut. Maka kata ulama tersebut, tidak ada magom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang luar biasa selain engkau minta pada Allah Subhanahu wa taala agar engkau dianugerahkan oleh Allah mujalasah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk engkau dengan Rasulullah SAW yaqadatan, dalam keadaan nyata. Bukan fil manam, bukan dalam tidur, bukan. Dalam mimpi, bukan. Bukan dalam mimpi, bukan, tapi yaqadhah, dalam keadaan nyata. Maka Syekhah Sultanah beliau minta sama Allah, ya Allah, ana enggak minta apa-apa dengan memperbanyak salat ini, hanya satu, ya Allah, ana ingin duduk dengan Rasulullah SAW dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan mimpi. Maka dari situlah Syekhah Sultanah beliau duduk setiap hari dengan Rasulullah SAW. Oh, langsung yaqadhah. Itu wali ada magomnya di sana, di Hadramut ada. Kamu secara terjaga dengan Rasulullah. Terjaga. Bahkan setelah itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbincang dengan Syekhah Sultanah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Bahkan orang tetangganya tahu, katanya saking sering Syekhah Sultanah duduk dengan para sahabat yang 4 tersebut, tetangganya aja tahu, oh ini suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh ini suara Sayyidina Umar. Oh ini suara Sayyidina Utsman. Oh ini suara Sayyidina Ali. Bukan itu saja, ulama-ulama yang alim-alim di zaman beliau bertanya tentang ilmu fikih, nahwu, shorof, tauhid, ilmu yang 12 pan kepada Syekhah Sultanah. Dan Syekhah bertanya, iya, dijawab. Bisa jawab. Dan Syekhah Sultanah menanyakan hukum tersebut langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung kepada Rasulullah, Mas. Iya, dan ini tidak mustahil bagi seorang hamba. Apakah ada nasa di Al-Qur'an? Ya tentu ada. Kenapa dalilnya? Apa dalil akli nakli? Sudah nggak usah ditanya lagi. Iya, takutnya ini bid'ah takutnya gitu, Bib. Nggak ada. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ala kulli syai'in qadir." Udah cukup itu das. Dalam Allah dalam ayat yang lain, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sesuatu yang berada di muka bumi kecuali ada dalilnya. Itu dalil yang jelas, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya Allah Maha mampu memberikan seorang hamba untuk melihat Rasulullah dalam keadaan nyata atau sahabat dalam keadaan nyata. Ya, itu semuanya ada nas, dalil akli ataupun nakli. Jadi kita nggak usah i'tirad atau nggak usah menentang dengan sesuatu yang belum kita pahami. Nanti ujung-ujungnya kita menyalahkan orang lain. Nanti kita merasa diri kita paling hebat, paling soleh, atau paling baik, yang lain salah semua. Gitu. Nah, itu bukanlah prinsip daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Habib Bitarim kan anak tahu kan Habib di Darul Mustafa ya. Darul Mustafa ya, Bib? Ya, Darul Mustafa. Dengan Habib Umar bin Hafiz ya. Kan Habib bisa menceritakan sedikit tentang sosok Habib Umar bin Hafiz ketika Habib bertemu dengan beliau, Bib. Oh, itu kalau guru anak itu al-alim, al-allama, al-murabbi. Beliau ini orang alim dan bukan alim saja tapi al-allama. Umar ya. Habib Umar bin Hafid itu. Karena beliau mengajar seluruh fan ilmu, baik pun dari tafsir, hadis, fikih, nahwu, shorof, tauhid ataupun tasawuf atau adab. Ulama luar biasa yang karismatik, yang terkenal dengan kelembutannya. Sampai bisa menarik orang. Yang mana orang salah paham menafsirkan Al-Qur'an semuanya pada tobat.
ataupun menafsirkan hukum-hukum yang mereka tanpa memakai guru. Tadinya mereka berkumpul langsung ambil dari Al-Quran hadis. Setelah mereka bertemu dengan Habib Umar, maka kebanyakan mereka belajar kepada Habib Umar bin Hafid. Dan guru saya ini Habib Umar bin Hafid adalah orang luar biasa, menjadi panutan, mungkin panutan ulama ahli sunnah wal jamaah di dunia, ya dunia, bukan untuk Yaman saja, dunia. Kalau antum misalkan ke negeri Yaman, antum tanya mau kemana, Umar bin Hafid, udah pada kenal orang semuanya. Karismatiknya, dan beliau tidak ikut-ikutan politik, tidak ikutan apa, memang khususnya Habib Umar bin Hafid. Iya. Jadi beliau itu maunya perdamaian. Oh, Perdamaian Habib Umar bin Hafid ini. Enggak mau ikut-ikutan, yang penting beliau fokus di dalam agama. Dan yang ana tahu daripada kelebihan Habib Umar, beliau kalau misalkan tidur masuk kamar itu jam 1 malam. 1 malam. Jam 1 malam. Nanti setelah itu 1 jam setelahnya. Tapi berarti dari Isya sampai jam 1 kegiatannya apa, Bib? Ya beliau baca aurat, baca azkar, menerima tamu apa. Oh, gitu, menerima tamu. Sampai Jadi jam 1 malam. luar biasa. Dari malam itu ya beliau kalau misalkan sudah menerima tamu ya azkar, aurat, baca Al-Qur'an. Dan emang beliau emang hafid Quran. Sampai jam 1 malam lalu? Nah, setelah itu beliau istirahatlah jam 1 malam. Tidur. Nanti paling tidur keluarnya beliau itu lah jam 2 jam 2 malam itu juga. Jadi jam 1 masuk kamar, jam 2 setelahnya beliau keluar. Cuma sejam tidurnya sejam. Berarti di kamar itu beliau cuma 1 jam. Jadi emang beliau itu sudah wakafkan, beliau punya jasmani, rohani, jasadnya beliau untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk dakwah di jalan Rasulullah sallallahu, untuk dakwah membela agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah kita ngelihat waktu malaman Jumat sampai jam setengah 10. Seperti membaca maulid di Masjid Ahlul Kisah, di sini musholla Ahlul Kisah. Kita aja udah ngantuk, nggak kuat, kita tidur. Tahu-tahu setiap sebulan sekali beliau bikin hadroh. Maka dari hadroh tersebut biasanya hadroh itu jam setengah 2 atau jam 1 sudah bangun. Kita tidur jam setengah 10. Pas mau masuk musholla, anak kira Habib Umar itu belum masuk musholla. Tahu-taunya Habib Umar bin Hafid sudah ada di musholla. Jam 1 malam sudah ada beliau. Jam 1 sudah ada di musholla Ahlul Kisah. Padahal kita sebagai murid-muridnya belum datang ke musholla karena ngantuk berat. Tidur setengah 10. Berarti jam berapa? Luar biasa itu mujahadahnya Habibana Umar bin Hafid. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan dakwah. Sibuk tiap hari itu Umar radhiyallahu taala anhu warḍah. Mungkin setiap tempat gitu ya, atau di pasar, di jalan, itu kita nggak tahu bahwa nggak taunya dia wali gitu, Bib. Abi pernah merasakan gitu nggak, Bib, waktu di sana gitu? Katanya di pasar sampai di pasar itu bisa berapa, ada berapa 200 dulu wali kata gitu. para aulia, kata para solihin dulu, katanya dulu di dalam kitab, baik pun ulama-ulama mutaakhirin yang mengatakan karena yang namanya wali tidak ada yang kenal kecuali wali lagi. Oh gitu, iya. Iya, kata ulama la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang kenal sama wali kecuali wali lagi. Kita dengar daripada guru-guru kita baca daripada kitab-kitab guru kita, kitab ahli sunnah wal jamaah, bahwasannya di pasar Tarim, itu di situ ada masjid Jami' Tarim, di pasar di situ wali yang berada di pasarnya saja namanya wali suk. Wali suk itu wali pasar. Oh gitu. Dulu itu ada 5.000 wali pasarnya. Oh. Jadi yang berjualan itu di Tarim itu mereka tuh banyak para aulia yang jualan sayuran, jualan buah-buahan, jualan daging, jualan baju-baju. Kebanyakan mereka itu para aulia. Gak nyangka. Bahkan bukan cuma jualan saja. Mereka itu ada yang khotam kitab Minhajut Thalibin dalam fikih Imam Nawawi. Di pasar atau di Yang pasar. Mereka itu lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Mereka itu ulama-ulama. Oh gitu. Baca Minhajut Thalibin. Ada di antara mereka hafal Zubad ibn Ruslan yang 1080 bait. Masya Allah. Jadi mereka itu bukan hanya jualan doang, itu orang-orang alim. Dan supir-supir taksinya pun pernah kita berbincang dengan mereka. Taunya mereka itu pintar ilmu syair, pintar ilmu hadisnya, pintar ilmu fikihnya. Itulah Tarim, itulah Hadramut. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi menyifatkan mereka itu ka'annahum bil malaikati asybah. Seakan-akan mereka itu orang-orang Tarim, orang-orang Hadramut. Bil malaikati asybah. Mereka itu persis mirip dengan malaikat. Masjidnya saja kalau misalkan jam 8 masuk sholat, misalkan sholat malam sampai jam 9 nanti keluar, nanti masuk lagi jam 9 orang, sholat lagi sampai jam 10 malam,
nanti keluar lagi, nanti datang lagi jam 10 sampai jam 11. Iya. Nanti dari jam 11 sampai jam 12 keluar terus kayak apusan. Sampai kapan? Sampai subuh. Sampai berjamaah sholat subuh. Makanya wajar kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau yang mengarang Sifatul mengatakan ka'annahum bil malaikati asbah. Seakan-akan penduduk Tarim, yaitu mereka itu menyerupai dengan malaikat yang ahli ibadah. Ibadahnya itu seperti orang-orang, ya, seperti para malaikat yang tidak ada rasa lemesnya di dalam ibadah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita para penonton RTP, sampai lupa nih menyapa saking serunya menyimak tentang Kota Tarim. Ya, padahal ini baru sedikit ya, mungkin masih sedikit tentang cerita tentang Kota Tarim. Tapi waktu mungkin karena sudah lama atau mungkin pengen tahu lagi cerita tentang Tarim, mungkin kita akan bahas selanjutnya berikutnya pada acara Tanya Habib. Kita akan bahas tentang Kota Tarim. Untuk sesi ini kita begini dulu, tapi ada satu mungkin kita akan bertanya, mungkin para penonton LTV ingin berkunjung kepada Kota Tarim, mungkin apa saja selain harta, selain yang dikeluarkan, kita pengen tahu zikir, amalan-amalan agar kita bisa, insya Allah bisa berkunjung kepada Kota Tarim, kota 1000 bahkan kota Cinta Wali. Ya Bib, bisa ini Bib, kita dikasih ini Bib, dikasih amalan-amalan untuk kita, insya Allah sama Allah agar kita bisa ziarah ke Tarim itu. Iya Bib, betul Bib. Ya, amalan dari guru kita katanya kalau kita ingin berkunjung, agar bisa berkunjung dan silaturahmi ke Kota Tarim, kita dikasih amalan yaitu dengan membaca doa ya Tarimu ahlaha. Ya Tarimu ahlaha. Ini membaca ya Tarimu ahlaha kalau bisa 1000 kali tiap malam. Ya Tarimu ahlaha, ya Tarimu ahlaha. Itu baca katanya, kata guru-guru kita, kata ulama-ulama kita. Terus? Ya Tarimu ahlaha. Dan yang keduanya yaitu membaca Fatihah, suratul Fatihah Untuk kepada Faqihil Muqaddam. Yaitu kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, melazimkan Fatihah. Jadi biar apa? Biar ibaratnya kita minta izin. Kalau kita mau masuk rumah kan minta izin sama sahibul bait agar kita bisa masuk ke rumah orang tersebut. Oh gitu, logikanya gitu ya? Iya, logikanya kan kayak gitu. Begitu juga kita kalau pengen ke Hadramut ya kita deketin Faqih Muqaddam deh. Kita baca suratul Fatihah kepada Faqih Muqaddam, biar Allah Subhanahu wa taala memberikan Faqih Muqaddam, ya biar Allah memberikan anugerah kepada kita, biar kita bisa ziarah singgah ke negeri Hadramut. Itu baca ya Tarimu ahlaha dan Fatihah kepada Faqih Muqaddam, atau Fatihah kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, atau Syekh Ali Baras, atau kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qutb Da'wah Irsyad. Jadi kirimin Fatihah sama beliau-beliau agar beliau-beliau manggil kita. Dan nanti kalau orang yang sudah sampai ke negeri Tarim, kata ulama, kalau anaknya pengen ke Hadramut juga atau keluarganya pengen Hadramut, tak kala kita berkunjung ziarah ke makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir, di situ ada bolongan di makam Imam Ahmad Al-Muhajir itu. Nah, di bolongan tersebut kita masukkan kita punya kepala, kita panggil namanya katanya. Kita panggil ya fulan, ya waladi, ya ibni, ya najli, anakku gitu, keluargaku, kerabatku, cucu-cucuku, ente kemari. Nanti katanya kalau kita memanggil di situ, insya Allah kita bakal ke sana. Karena Habib juga dulu, ana juga dulu waktu bisa berangkat ke Hadramut, ana dipanggil sama guru ana, yaitu sama ana punya guru Abu Ya Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf, muassis daripada Darul Habib. Oh, Darul Habib. Parung Kuda. Iya. Dan beliaulah yang memanggil saya untuk bisa, agar saya bisa ziarah ke negeri Hadramut. Tak kala beliau ziarah ke Imam Ahmad Al-Muhajir di Husaisah. Husaisah itu sekarang ada fakultas yang fakultas milik Habib Abu Bakar Al-Adani. Berkat doa ini. Iya, mufakir Islam di situ ada Husaisah, ada Ahmad Al-Muhajir, kita panggil katanya. Jadi kita baca ya Tarimu ahlaha 1000, tawasul kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Baras, Al-Haddad, Sahibur Ratib, dan kita juga manggil di situ di antaranya di magam yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir. Di bolongan situ kita panggil fulan bin fulan kemari. Nah, yang dipanggil di situ di bolongan di dinding samping makam Imam Ahmad Al-Muhajir yang dipanggil, maka orang tersebut nanti bakal bisa berangkat ke Hadramut katanya. Syariatnya insyaallah taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah mungkin kalau ana pribadi dari tadi kita banyak ngobrol di Kota Tarim, ternyata penduduk Tarim, warga Tarim, Kota Tarim itu berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap saat, tiap detik, bahkan tadi ada cerita seorang wali agung perempuan itu selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW
hanya mungkin dalam waktu sholat aja tidak berselawat, selain sholat berselawat sehingga bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi ibadahnya di Kota Tarim semua beribadah yang dikejar mencari ridho Allah. Tingkat derajat manusia hanya dilihat dari ketakwaannya itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.